Assalamualaikum teman-teman semuanya. Berikut merupakan aplikasi manajemen peserta didik, di mana aplikasi ini akan mempermudah guru dalam membuat buku Clever dan juga data peserta didik. Aplikasi ini bernama Student Management Application. Nah, jika teman-teman di rumah ingin membuat aplikasi ini, maka hal pertama yang harus teman-teman siapkan adalah form atau template dari aplikasi ini sendiri, di mana untuk template-nya sendiri terdiri atas 6 sheet utama, yakni sheet home, sheet cover, sheet data PD, sheet PP1, sheet buku Clever, dan sheet KS1. Nah, untuk di sheet home ini sendiri teman-teman, ada 3 sheet utama, yakni sheet cover, sheet buku Clever, dan sheet data peserta didik. Langsung saja, hal pertama yang teman-teman lakukan adalah menghubungkan sheet ini dengan sheet yang berhubungan. Misal, untuk sheet cover, kita hubungkan dengan sheet cover ya teman-teman. Di sini kita klik kanan, lalu kita klik hyperlink. Ya, kemudian kita pilih place in this document. Jadi, fungsi dari place in this document ini adalah menghubungkan sheet ini dengan sheet yang berada dalam satu file. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita hubungkan dengan cover, lalu kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan saja dengan menghubungkan sheet yang lain dengan sheet yang berhubungan. Seperti sheet Clever kita hubungkan dengan buku Clever. Kemudian untuk sheet data peserta didik kita hyperlink juga dengan data PD. Kita tekan OK. Jika sudah, maka di sini teman-teman bisa klik cover. Nah, kita lanjut pada sheet berikutnya teman-teman. Untuk sheet cover, kita lihat di sini ada beberapa isian dan di sini juga ada 2 tombol, ada home dan juga ada print. Tapi dua-duanya juga belum aktif teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengaktifkannya? Langsung saja yang pertama kita klik home, kita klik kanan, kita pilih hyperlink, gunakan cara yang sama, kita hubungkan dengan sheet home. Kita tekan OK. Kemudian pada printnya di sini juga masih belum bisa ya teman-teman. Jadi langsung saja kita aktifkan tombol print dengan tekan Alt dan F11 pada keyboard. Kemudian kita klik insert modul. Nah, langsung di sini kita klik sub. Ya, lebih tepatnya kita ketik sub, cetak, kemudian buka dan tutup kurung. Kemudian di bawahnya kita ketik active sheet.printout. Kemudian kita klik silang. Kemudian kita klik kanan pada sheet print, assign makro. Setelah itu kita pilih cetak. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Tetapi untuk beberapa laptop, mungkin jika cetak ini tidak muncul, tulisan cetak tidak muncul, maka teman-teman bisa mengetiknya secara manual, asalkan teman-teman sudah memasukkan coding dari cetak ini sendiri. Langsung saja kita klik cetak, kemudian kita klik OK. Langsung saja kita lihat untuk isiannya. Di sini kita hubungkan dengan apa yang ada di home teman-teman. Jadi semisal untuk nomor statistik sekolah, di sini kita klik sama dengan apa yang ada di home. Lalu kita tekan enter. Untuk mengisi ini kita cukup mengisi apa yang ada di home. Kita lanjut pada sheet berikutnya, yakni sheet data PD. Jadi di sini teman-teman, nanti ada 6 shape utama, yakni 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan 6A yang disediakan untuk setiap tingkatan kelas. Kita hyperlink teman-teman. Kemudian untuk yang home kita hyperlink juga dengan cara klik kanan. Kita hyperlink dengan sheet home. Kita klik OK. Nah, kita akan otomatis terhubung nantinya. Kemudian, hal pertama yang teman-teman lakukan adalah mengisi tabel. Nah, mungkin di sini teman-teman lihat, wah tabelnya sudah hampir terisi semua ya. Tetapi di sini, mari kita coba menambahkan beberapa fitur pada lembar kerja ini. Fitur pertama, seperti pada NIS lokal, seringkali ya guru atau tenaga kependidikan salah dalam memasukkan angka. Oleh karena itu, alangkah baiknya teman-teman menambahkan catatan di sini berapa digit angka yang harusnya dimasukkan dan sebuah peringatan apabila guru ataupun siapapun salah dalam memasukkan digit angka. Langsung saja caranya kita sorot bagian NIS lokal ini teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik menu data, lalu kita pilih data validation di sini. Kita klik data validation. Kemudian pada setting di allow-nya kita pilih text length. Nah, di sini untuk menentukan panjang dari digit angka ini sendiri, teman-teman. Kemudian untuk datanya kita klik equal to. Kemudian di sini kita ketikkan berapa digit angka yang kita inginkan, seperti itu, misal 16. Nah, kemudian jika sudah pada input message, kita ketikkan kira-kira pesan apa atau catatan apa yang akan kita berikan pada kolom tersebut. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan judul,
isi pada title ini ya teman-teman. Jika tidak, bisa langsung mengetikkan di sini. Misal kita ketikkan, masukkan 16 digit angka. Seperti ini. Lalu pada error alert di sini fungsinya ketika nanti guru atau siapapun salah memasukkan akan muncul sebuah peringatan. Jadi di sini teman-teman juga bisa men-setting atau mengatur ini dengan cara yang sama seperti pada input message. Misal teman-teman mau menuliskan judul, bisa tinggal diketik di title, dan jika langsung selesainya bisa diklik pada error message. Lalu kita klik OK. Nah, langsung muncul ya teman-teman di sini sebuah catatan untuk memasukkan 16 digit angka. Ya, kemudian jika ini nanti kita coba apabila kita salah memasukkan digit angka, misalnya seperti ini, kita tekan enter. Wah, langsung muncul sebuah peringatan ya teman-teman di sini, maaf, digit angka tidak sesuai. Nah, jadi di sini teman-teman sudah bisa melihat fungsi dari tahapan-tahapan yang baru saja kita lakukan. Kemudian teman-teman bisa lakukan hal yang sama dengan kolom dari Miss Nasional seperti itu, agar dalam penulisannya juga tidak salah ya teman-teman. Jadi dengan langkah yang sama untuk data validation, di sini tetap menggunakan text length. Kemudian pada ini, pada data kita klik equal to, kemudian kita ketikkan berapa digit angka yang kita atur di sini, semisal 6. Kemudian untuk input message kita ketikkan, masukkan 6 digit angka. Kemudian pada error alertnya, maaf, digit angka tidak sesuai. Lalu kita klik OK. Oleh karena itu, bisa kita coba ya langkah ini teman-teman agar memudahkan guru ataupun petugas dalam memasukkan data-data berupa angka. Kemudian langsung saja kita beralih pada data yang berada pada kolom jenis kelamin. Di sini ada PL, PL. Nah, jika guru mengetikkan satu-satu akan tidak efektif ya teman-teman. Oleh karena itu, di sini teman-teman sendiri juga bisa membuat beberapa pilihan pada satu sel. Nah, bagaimana caranya? Ini bisa teman-teman terapkan sebenarnya meskipun pada kolom ini belum ada isian. Jadi bebas, boleh sudah ada isian ataupun belum. Ini kita sorot, kita pilih menu data, tetap pada menu data, lalu kita pilih data validation, kita klik. Ya, kemudian pada settingnya kita pilih list. Ini yang membedakan teman-teman. Jadi di sini ada list untuk menentukan kira-kira apa saja yang akan kita jadikan pilihan pada sel ini. Kemudian kita ketikkan P.L, lalu kita klik OK. Nah, langsung muncul pilihan di sini teman-teman. Nah, teman-teman akan memasukkan P atau L di sini. Ya, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa menerapkan langkah tersebut pada kolom-kolom berikutnya seperti pada kolom kelas. Di sini teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama untuk membuat pilihan. Di sini ada list, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk
status BG. Di sini kita klik di sini teman-teman, ada catatannya. Jadi untuk satu itu untuk siswa yang naik kelas, kemudian untuk dua ini adalah siswa yang mengulang karena tidak naik kelas, kemudian pada yang ketiga ini siswa baru atau pindahan, kemudian untuk yang keempat ini adalah siswa drop out. Langsung saja, berarti di sini ada 4 pilihan ya teman-teman. Kita klik data validation lagi, kita pilih list pada allow, kemudian kita ketikkan 1, titik koma 2, titik koma 3, titik koma 4. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat kita pilih ya teman-teman. Oke. Sekarang di sini untuk usia. Untuk usia kita akan isi menggunakan rumus that if. Jadi langsung saja kita coba. Untuk yang pertama kita ketikkan sama dengan, kemudian di sini kita ketikkan detir, lalu buka kurung, kita tekan selnya. Nah, kita pilih sel yang akan kita lakukan kalkulasi di sini. Kemudian titik koma seperti ini. Ya, kemudian kita ketikkan 1 garis miring 1 garis miring 15. Ya, kemudian di sini kita ketikkan Y. Lalu kita beri tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, teman-teman, untuk data peserta didik kelas 1 di sini 1115 menandakan ketika peserta didik ini baru memasuki sekolah. Sedangkan untuk tingkatan-tingkatan yang lain, untuk peserta didik kelas 2, 3, 4, 5, 6, 1115 ini adalah waktu di mana buku peserta didik ini sedang dibuat seperti itu. Jadi semisal ketika berjalan 1 tahun pada tahun 2016, di sini guru ingin membuat data peserta didik, maka untuk 1115 ini dapat diganti dengan 1116 seperti itu. Kemudian Y ini sendiri agar kita tahu kira-kira berapa usia siswa dari perbedaan tahun. Nah, jika sudah, kita beralih ke bawah. Di sini ada tabel total jumlah peserta didik, ada kolom kelas untuk mengetahui jumlah total peserta didik dalam satu kelas. Kemudian di sini juga ada berdasarkan jenis kelamin dan juga usia. Langsung saja kita isi yang kelas dengan sama dengan, lalu kita ketikkan count, buka kurung, kemudian kita sorot di sini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, 28. Jadi dalam satu kelas ini terdapat 28 peserta didik. Kemudian untuk yang perempuan kita ketikkan sama dengan, lalu kita gunakan rumus count if, teman-teman. Kita gunakan rumus count if, lalu pada perempuan di sini pada jenis kelamin kita sorot, lalu kita beri tanda titik koma di sini, kita ketikkan P, tutup kurung. Nah, kemudian yang laki-laki kita bisa lakukan cara yang sama, count if, kemudian kita sorot ini lagi, kemudian langsung kita ketikkan P di sini,
Salah teman-teman, untuk laki-laki kita ketikkan L. Kita tekan enter. Untuk yang usia ini juga sama teman-teman, yang membedakan hanya kolom yang disorot. Nah teman-teman, bagi beberapa laptop mungkin di sini fungsi titik koma ini tidak dapat digunakan, tetapi yang bisa digunakan biasanya untuk tanda koma. Nah jadi ini juga bisa teman-teman ubah nantinya ketika laptop teman-teman lebih support ke tanda koma, bisa diganti dengan koma. Tapi jika support pada tanda titik koma, bisa diketik titik koma di sini. Nah, sudah kita tekan enter. Ya, kemudian kita bisa mulai mengaktifkan tombol-tombol. Setelah ini semua terisi, kita bisa mengaktifkan tombol-tombol ini dengan cara yang sama. Kita hyperlink teman-teman. Home dengan sheet home. Lalu data di sini kita hyperlink dengan sheet data PD. Kemudian untuk jumlah total kita hyperlink juga dengan tabel total jumlah peserta didik. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah melihat ini berada di sel manakah, seperti itu. Kemudian ini berada di sel A35, maka nanti teman-teman bertugas untuk menghyperlink shape ini dengan sel A35 pada sheet yang sama. Nah, karena itu caranya langsung saja kita hyperlink. Tetap pada paste in this document. Kemudian kita ketikkan di sini A35. Kemudian oke. Nah, sekarang coba jika teman-teman klik, ya akan langsung terhubung pada total jumlah peserta didik. Kemudian untuk tombol up, kita hyperlink juga dengan A1 pada sheet DP1, kita klik OK, maka kita akan kembali ke atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk tombol print juga bisa kita aktifkan dengan cara klik kanan, kemudian kita klik assign makro, kita pilih cetak, lalu kita klik OK. Nah, langsung akan aktif tombol print ini teman-teman. Kemudian kita akan membuat hyperlink dari file Excel ini dengan file Microsoft Word dengan cara klik kanan pada shape ini, kemudian kita pilih hyperlink. Ya, jadi ketika teman-teman nantinya klik, nah akan terhubung dengan Microsoft Word-nya. Nah, kemudian guru di sini juga bisa teman-teman, jika mengetikkan sesuatu di Excel akan terhubung dengan apa yang ada di Microsoft Word. Nah, jika teman-teman penasaran bagaimana caranya, berikut cara-caranya. Jadi di sini teman-teman tinggal klik menu mailing, kemudian klik Start Mail Merge di sini. Kemudian pilih Step by Step Mail Merge Wizard. Ketika diklik, nanti ada tulisan Next Starting Document. Bisa teman-teman klik di sini. Kemudian ada Next Select Recipients.
Di situ teman-teman klik juga hingga muncul di sini tulisan browse. Lalu teman-teman klik. Nah, kemudian teman-teman cari filenya berada di mana. Nah, ketemu di sini, kita klik open. Nah, di sini kita pilih pada sheet manakah file ini akan dihubungkan. Kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul kotak dialog yang baru. Nah, di sini pada kotak dialog mail merge recipient, teman-teman hilangkan centang pada baris-baris yang tidak ingin dimasukkan datanya. Jadi langsung pada baris 1, 2, 3, 4 ini. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa memasukkan isiannya dengan cara klik insert merge file di sini. Kemudian teman-teman isi. Nah, kenapa F2? Karena F ini sendiri melambangkan kolom ya teman-teman. Jadi jika di sini F2 maka akan dihubungkan dengan kolom kedua pada file Microsoft Word seperti itu. Langsung saja kita isi yang lainnya. Jika sudah terisi, di sini kan teman-teman juga tidak bisa melihat ya seperti apa isiannya ketika berisi F2, F3. Langsung saja teman-teman klik preview result di sini untuk mengetahuinya. Nah, langsung akan muncul filenya ya teman-teman di sini. Jadi teman-teman bisa klik kanan dan kiri untuk membuka data-data dari peserta didik yang lain. Lalu kita klik silang dan save jika mungkin teman-teman ingin memasukkan bentuk-bentuk yang lain, tapi jika sudah mantap bisa langsung diklik save seperti itu. Kemudian jika sudah, kita mulai membuat tombol pencarian di sini. Jadi caranya adalah kita sorot terlebih dahulu data-data yang nantinya ingin kita cari. Jika sudah, kita klik home, kemudian kita klik conditional formatting, kita ketikkan pada new rule, kemudian pada pilihan ini kita pilih use a formula to determine which cells to format, kemudian kita ketikkan rumusnya di sini teman-teman, sama dengan n buka kurung, kita string cell B2, kemudian kita ketikkan ini, kita buka kurung is number, kita buka kurung lagi, kita ketikkan search, buka kurung, kita string lagi sel B2 ini ya teman-teman, kita itu, kemudian kita klik format untuk menentukan warna dari data yang nanti akan disorot. Misal kita menggunakan warna kuning teman-teman, kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat tombol dari pencariannya sendiri dengan cara klik developer, kemudian kita klik insert, kita pilih yang ada tulisan AB-nya, text box. Nah, lalu kita buat kotak isiannya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, ini agar nantinya bisa digunakan ya teman-teman. Kemudian kita klik B2.
lalu kita silang. Nah, di sini. Kemudian jika teman-teman ingin mengetik di sini, maka teman-teman harus menonaktifkan desain mode ini. Nah, jadi fungsi dari tombol pencarian ini memudahkan teman-teman atau mungkin guru dan juga tenaga kependidikan dalam mencari data. Seperti itu. Kita sudah, maka kita bisa beralih pada sheet berikutnya, yakni sheet buku Clapper. Sama dengan sheet data PD, teman-teman. Jadi di sini nanti akan terdiri dari 6 sheet. Kita hyperlink di sini. Nah, jadi untuk file yang sama, kita menggunakan place in this document. Ya, setelah itu langsung saja kita aktifkan tombol-tombolnya. Ya, tapi sebelum mengaktifkan tombol-tombolnya, di sini kita lihat untuk isian tabel masih kosong ya teman-teman. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah mengisi tabelnya dengan cara sini kita klik sama dengan, kita ketikkan sama dengan, kemudian kita hubungkan pada nomor urut. Nah, kita enter pada keyboard. Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom nomor induk. Juga nama peserta didik. Di sini kita enter lagi. Jadi untuk jenis kelamin juga kita bisa lakukan ini. Untuk tempat juga, untuk tempat kelahiran. Kemudian untuk tanggal kelahiran juga bisa kita lakukan langkah-langkah yang sama. Kemudian langsung saja nanti bisa teman-teman sorot ke bawah ketika mengisi sel yang atas untuk mempercepat juga. Jadi bisa kita seret ke bawah seperti ini. Kemudian di sini mari kita aktifkan tombol-tombolnya. Jika sudah, kita aktifkan home dengan cara kita hyperlink kembali pada sheet home. Sheet Clapper, kita hyperlink juga dengan sheet buku Clapper. Sedangkan untuk print kita aktifkan dengan klik kanan dan kita pilih assign makro. Kita pilih cetak, kemudian oke. Nah, jika sudah, sekarang mari kita membuat tombol pencarian. Kita lihat di sini untuk pencariannya berada di sel C2 ya teman-teman. Kemudian kita sorot datanya. Kemudian kita klik home, kita klik conditional formatting. Lalu di sini kita klik new role. Kita pilih lagi use a formula to determine which cells to format. Kemudian kita ketikkan rumusnya. Seperti sebelumnya, ketika teman-teman sudah mengetikkan rumus di sini, mungkin teman-teman bisa mengeceknya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pada tahap sesudahnya. Di sini ada C2 untuk tempat pencarian. Dan A6 sampai P6 ini sendiri adalah kolom yang nanti datanya akan kita cari.
Kemudian kita bisa klik format. Kita pilih warna yang kita suka, mungkin warna biru yang ini. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman, langsung tertulis di sini. Nah, kemudian langsung saja kita buat tombolnya menggunakan developer. Kemudian kita pilih insert, kita klik yang ini, kemudian kita buat tombolnya teman-teman. Kita klik tombolnya, kemudian kita klik kanan, kita klik properties, kemudian pada link selnya kita tulis C2, kemudian hilang. Ya, jadi di sini nanti teman-teman juga bisa mencari data-data yang ada di sini. Seperti itu. Jika sudah, teman-teman bisa menyembunyikan sheet yang di bawah ini ya, agar terlihat seperti aplikasi yang baik ya teman-teman. Langsung saja kita klik file di sini, kemudian kita klik option, kemudian kita klik advance. Ya, kemudian kita turunkan di sini sampai pada bagian display. Kemudian kita matikan centang show sheet tabs. Kemudian kita klik OK. Nah, sheetnya akan hilang ya teman-teman. Jadi di sini langsung pure menjadi aplikasi. Kemudian ada di sini file. Untuk fitur print dan fitur-fitur lainnya dapat digunakan, maka teman-teman di sini harus hati-hati dalam penyimpanannya. Jadi semisal teman-teman mau menyimpan dengan bentuk file Excel biasa, nanti di sini akan muncul peringatan bahwa untuk coding-coding dan juga VBA project tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, teman-teman klik no, kemudian pilih foldernya. Nah, di sini teman-teman harus menggantinya dengan Excel Macro Enabled Workbook di sini. Kemudian teman-teman klik, kemudian klik save. Nah, jika teman-teman tidak menyimpannya dalam bentuk makro, maka nanti teman-teman tidak akan dapat menggunakan print dan juga tombol pencarian. Ya, saya kira itulah langkah-langkah untuk pembuatan aplikasi manajemen peserta didik. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.